Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kembali kita bisa duduk berthalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Dan sekarang kita berada di tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah. Artinya 4 hari ke depan kita akan masuk pada tahun baru Hijriah. Karena tahun baru Hijriah dalam Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Maka kajian di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan ketika masuk bulan Muharram. Ini yang kita akan bahas beberapa waktu ke depan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ma'ruf bahwa bulan Dzulhijjah adalah satu di antara bulan-bulan hurum, bulan-bulan mulia atau bulan-bulan suci yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan langit dan bumi itu jumlahnya 12 bulan. Lah dari 12 bulan ini Allah kecualikan ada yang disebut dengan ashhurul hurum, minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan hurum. Lah bulan Muharram itu salah satunya, dimulai daripada Dzulqa'dah dan itu sudah lewat. Kemudian sekarang bulan Dzulhijjah, di akhir-akhir Dzulhijjah, dan beberapa hari ke depan kita masuk pada bulan Muharram. Jadi Muharram itu satu di antara 4 bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, kemudian Muharram. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sudah singgung bahwa bulan Muharram ini jatuh pada tahun baru Islam. Sehingga di sini ada beberapa nasihat atau amalan yang selayaknya seorang muslim itu amalkan selama masuknya kita di bulan Muharram itu. Yang pertama, para ulama mengatakan nastaqbiluhu bitaubati ilallah fa innahu bidayatu amin jadidin wa ala amalika syahid. Pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur. Kenapa demikian? Karena bulan Muharram itu adalah permulaan tahun baru dalam Islam.
Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan teruslah kalian meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi karena bulan Muharram adalah permulaan dari bulan baru dalam Islam, maka sudah selayaknya kita memperbanyak tobat dan istighfar. Dikhawatirkan amalan-amalan yang sudah kita lakukan sebelum bulan Muharram ini ada yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau boleh jadi mungkin maksiat-maksiat yang kita lakukan sebelum bulan Muharram ada yang terancam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah selayaknya kita mendahulukan tobat ketika masuk tahun baru Islam. Ya tentunya dengan syarat-syarat tobat yang dijelaskan para ulama. Pertama, menyesal dari perbuatan dosa. Yang kedua, berusaha untuk meninggalkan dosa. Yang ketiga, berazam, niat kuat untuk tidak kembali kepada dosa. Dan tentunya tobat itu akan diterima selama matahari belum terbit dari arah barat dan nyawa belum sampai di tenggorokan. Ini yang pertama. Yang kedua, muhasabatu nafsi. Cobalah kita introspeksi. Apakah kemudian tahun yang sudah kita lewati itu jauh lebih baik, ataukah tahun yang kita akan song-song itu jauh lebih baik? Karena Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum nanti kalian dihisab di hadapan Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian kelak ditimbang Allah. Fa innahu akhaffu alaikum fil hisabi ghadan in tuhasibu anfusakum al yauma. Sebab kalau seandainya kita menghisab diri-diri kita di dunia atau menimbang amalan-amalan kita di dunia, itu akan meringankan kita sebelum nanti Allah subhanahu wa ta'ala yang menimbang dan menghisab kita. Dan muhasabah itu terdiri daripada 3 perkara. Pertama, muhasabah sebelum melakukan aktivitas amal soleh. Yang kedua, muhasabah di tengah-tengah kita mengamalkan amal soleh. Dan yang ketiga, muhasabah setelah melakukan amal soleh. Ini penting. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita muhasabah dulu. Apakah sesuatu yang kita akan lakukan itu bermanfaat atau tidak? Kemudian di tengah-tengah kita melakukan aktivitas amal saleh itu, apakah kita sudah ikhlas atau tidak? Kemudian setelah melakukan amal saleh, apakah diterima atau tidak? Lah harusnya ini menjadi bahan pertimbangan kita. Karena tahun baru Islam ini artinya kita membuka lembaran baru. Jangan sampai amalan-amalan kita yang sudah kita lakukan tiba-tiba tidak ada satupun yang diangkat ke langit dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ini amalan yang kedua, muhasabah. Kemudian amalan yang ketiga, di bulan Muharram itu perbanyak puasa. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika ditanya ayyus salati afdal ba'dal maktubah wa ayyus siyami afdal ba'da syahri Ramadan, Rasul, salat apa yang paling afdal setelah salat wajib, dan puasa apa yang paling afdal setelah puasa Ramadan?
Maka Nabi SAW mengatakan, afdhalus salati ba'da salatil maktubati as-salatu fi jawfil laili, wa afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Kata Nabi, adapun solat yang paling afdal setelah solat wajib adalah solat malam, tahajud. Adapun puasa yang lebih afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Subhanallah. Bagaimana Nabi SAW menyandarkan bulan kepada Allah. Syahrullah, bulannya Allah. Ketika sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sesuatu itu memiliki keistimewaan. Seperti Baitullah, rumah Allah. Berarti rumah Allah, Ka'bah itu sangat istimewa. Kenapa? Karena disandarkan kepada Allah. Lah ketika Nabi SAW menyebutkan tentang keistimewaan bulan Muharram, Rasul menyandarkan bulan Muharram itu kepada Allah dengan mengatakan Syahrullah, bulannya Allah. Berarti bulan Muharram ini bulan mulia, Bu, karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kata Nabi SAW, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Apa itu? Al-Muharram, bulan Muharram. Jadi nanti kalau kita masuk beberapa hari ke depan di bulan Muharram, perbanyak puasa. Puasa apa? Ya puasa apa sajalah, kan banyak puasa itu, Bu. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, ada puasa Daud gitu ya. Terserah ibu mau melaksanakan yang mana. Yang jelas banyak-banyaklah berpuasa di bulan Muharram dari puasa-puasa sunnah, karena orang yang berpuasa di bulan Allah Al-Muharram itu lebih afdal dibandingkan puasa di bulan-bulan yang lainnya. Maksudnya puasa sunnah setelah Ramadan ya, Bu ya. Jadi sayang kalau seandainya bulan Muharram terlewatkan dan kita tidak memperbanyak berpuasa, karena itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-hadharu minal wuku'i fil ma'asi wa dhulm. Hati-hati, Bu, di bulan Muharram itu jangan sampai kita terjerumus kepada maksiat ataupun dosa-dosa. Karena orang yang melakukan maksiat dan juga bulan Muharram itu, Bu, dosanya dilipat gandakan dibandingkan dia melakukan dosa di bulan-bulan yang lainnya. Dan itu sebagaimana dikatakan Al-Imam Qatadah rahimahullahu taala, Qatadah ibn Di'amah, dia mengatakan az-zulmu fil ashhuril hurumi a'zamu wizran minadz-zulmi fima siwaha. Perbuatan zalim ataupun perbuatan dosa dan kemaksiatan itu akan lebih besar dosanya kalau dilakukan di bulan-bulan hurum dibandingkan bulan-bulan selainnya. Artinya orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa di bulan Muharram itu, maka dosanya akan dilipat gandakan, naudzubillah. Jadi kalau seandainya ibu nih bergibah di bulan Muharram, gibah kan dosa. Kemudian ibu di bulan Syawal juga gibah, maka gibahnya di bulan Muharram itu lebih besar dosanya dibandingkan ibu gibah di bulan Syawal, di bulan Rabiul Awal, di bulan Safar dan bulan-bulan yang lainnya. Kalau ibu berdusta di bulan Muharram dengan berdusta di bulan Rabiul Awal, maka berdusta di bulan Muharram itu jauh lebih besar dosanya dibandingkan berdusta di bulan Rabiul Awal. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan berlaku zalim khususnya di bulan Muharram terhadap diri-diri kalian. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di bulan Muharram itu ada tanggal 10. Tanggal 10 itu disebut Asyura dalam bahasa Arabnya.
Nah, di tanggal 10 ataupun Asyura itu, Bu, di bulan Muharram itu ada ibadah yang sangat agung. Apa itu? Berpuasa yang disebut dengan Siyamu Asyura namanya. Puasa Asyura tanggal 10 itu. Nabi SAW mengatakan, man shoma Asyura ghufira lahu sanatan. Barang siapa yang berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, maka akan diampuni dosa-dosa dirinya selama 1 tahun. Dalam riwayat, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah. Saya mengharap orang yang berpuasa Asyura itu diampuni dosa-dosanya setahun sebelumnya. Alhamdulillah. Karena dalam tahun kemarin kita kan tidak tahu tahun ini itu apakah kita dosanya banyak atau sedikit. Kita kan tidak tahu karena hari-hari kita melakukan dosa. Maka dengan rahmat dan rahman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan satu ibadah yang bisa menggugurkan dosa setahun yang sudah lewat. Apa itu? Dengan cara berpuasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram. Dan ingat bahwa puasa Asyura ini adalah puasa yang sangat dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumi faddalahu ala ghairihi illa hadzal yaum, ay yaum Asyura. Wa hadha asy-syahr ya'ni syahr Ramadan." Kata Abdullah ibn Abbas, aku tidak pernah melihat Nabi SAW sungguh-sungguh betul-betul mencari pahala melakukan puasa kecuali puasa hari ini. Maksudnya puasa tanggal 10 bulan Muharram dan puasa 1 bulan, maksudnya puasa Ramadan. Lihat, Nabi memberikan perhatian khusus kepada puasa tanggal 10 itu. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat mencintai puasa Asyura itu. Tentu ada alasannya, Bu. Alasannya gini kan, Bu. Jadi ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dilihatnya orang-orang Madinah itu sedang berpuasa, Bu. Orang-orang Yahudi Madinah itu. Jadi Rasul bertanya kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, puasa apa kalian? Dan itu terjadi pada tahun pertama Hijriah. Orang-orang Yahudi mengatakan, oh ini puasa dalam rangka menghormati Nabi kami Musa. Karena Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan tepat pada tanggal 10 Muharram, maka Musa pun berpuasa. Kami pun ikut puasanya Nabi Musa karena bersyukur kepada Allah diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Lah ketika Nabi SAW mendengar bahwa puasanya orang-orang Yahudi itu karena bersyukur kepada Allah akan diselamatkan Nabi mereka Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, maka Nabi SAW mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, saya lebih berhak menghargai dan menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Maka sejak itulah Rasul mensyariatkan puasa Asyura, bukan karena ikut Yahudi, tidak, tapi karena melihat alasannya. Alasan orang Yahudi berpuasa tanggal 10 itu karena menghormati Nabi Musa. Maka Rasul mengatakan, aku lebih berhak menghormati Nabi Musa dibandingkan kalian. Makanya Rasul kemudian berpuasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Bahkan saking senangnya Rasul dengan puasa itu, memerintahkan anak-anak kecil yang belum balik untuk ikut berpuasa, dilatih. Anak-anak kecil itu yang belum balik disuruh untuk ikut berpuasa juga. Dan inilah puasa wajib pertama dalam Islam. Karena kan sebelum ada puasa Ramadan, puasa yang wajib inilah puasa tanggal 10 bulan Muharram. Tapi setelah kemudian diwajibkan puasa Ramadan, maka akhirnya puasa Asyura tidak wajib menjadi sunnah. Karena sudah ada puasa Ramadan 1 bulan yang wajib disyariatkan bagi kaum muslimin. Ini amalan yang kelima,
Jangan lupa nanti tanggal 10 Muharram kita berpuasa yang disebut dengan puasa Asyura. Kemudian yang keenam, iftaru as-saimina wala siyama fi yaumi Asyura. Berusaha Bu, ibu mungkin Allah takdirkan sedang haid, atau mungkin sebagian ibu sedang nifas, sehingga tidak bisa berpuasa di bulan Muharram, atau terhalang puasa di bulan Muharram karena ada halangan-halangan yang memang sudah menjadi tabiat seorang wanita, keluar darah haid dan yang semacamnya. Bukan berarti ibu tidak bisa mendapatkan pahala puasa, Bu. Bisa. Walaupun ibu sedang haid itu, ibu bisa mendapatkan pahala puasa selama bulan Muharram. Caranya apa? Caranya cari orang yang berpuasa, ibu kasih makan. Jadi kalau ada orang yang berpuasa di bulan Muharram, atau puasa Asyura, atau puasa-puasa Senin, Kamis dan yang lainnya yang jelas di bulan Muharram, maka ibu bisa mendapatkan pahala puasa dengan cara memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Karena Rasul yang mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Siapa yang memberi iftar ataupun berbuka orang yang sedang berpuasa, maka dia dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, da'watun nas wa tadhkiruhum bisyami hadzal yaum. Ibu bisa berdakwah, mengajak manusia untuk ikut serta meramaikan ibadah puasa di bulan Muharram. Sekarang kan sudah ada WA nih, sudah ada Instagram, sudah ada Facebook, sudah ada YouTube, sudah ada macam-macam kan Bu. Ibu bisa mengeser, pamannya cari dalil tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, atau khususnya puasa Asyura. Kemudian ibu share lah di grup itu, sehingga dibaca banyak manusia. Boleh jadi yang baca itu yang tadinya tidak ingin puasa jadi ingin puasa, karena mungkin ibu menjelaskan fadilah keutamaannya, dan itu bagian daripada dakwah. Rasul mengatakan ad-dal 'alal khairi kafaili. Orang yang mengajak manusia kepada kebaikan itu maka sama dengan orang yang melakukannya. Maknanya kalau ibu kemudian mengeser, menulis tentang keutamaan puasa di bulan Muharram, kemudian ada yang membaca akhirnya melakukan puasa gara-gara tulisan ibu, maka ibu sudah mendapatkan pahala orang itu walaupun ibu tidak puasa. Maka ini kesempatan menjadi seorang daiyah, pendakwah, ajak keluarga, ajak kerabat, ajak teman-teman untuk meramaikan ibadah puasa di bulan Muharram. Inilah 7 perkara yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Muharram. Baik, kita masuk pada beberapa masalah berkenaan dengan bulan Muharram. Kenapa bulan itu disebut Muharram? Muharram itu artinya diharamkan, bulan yang diharamkan. Lalu apa yang diharamkan? Kenapa bulan itu disebut Muharram, yang diharamkan? Ulama mengatakan karena bulan itu diharamkan bagi kaum muslimin untuk al-qital, berperang. Nggak boleh seseorang itu menyerang musuh di bulan Muharram, kecuali kalau diserang. Kalau diserang ya nggak apa-apa, tapi kalau menyerang tidak boleh, karena jangan sampai kita merobek kesucian bulan hurum dengan cara menumpahkan darah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Disebut Muharram itu dari kalimat haram. Haram untuk berperang. Kemudian masalah yang kedua, bulan Muharram adalah satu di antara 4 bulan hurum yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa satu-satunya bulan dalam setahun yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah bulan Muharram. Kan bulan dalam setahun itu kan banyak. Muharram, dari mulai kemarin Ramadan,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian masuk Muharram gitu ya. Jadi nama-nama bulan dalam setahun itu kan banyak, tapi tidak ada bulan yang disandarkan kepada Allah kecuali Muharram. Artinya memang Muharram ini bulan yang sangat mulia karena diidhafahkan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, bahwa masuknya bulan Muharram mengingatkan kita kepada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan inilah Umar bin Khattab radhiyallahu an membuat penanggalan hijriyah pertama dalam Islam, dinasabkan kepada hijrahnya Nabi. Walaupun hijrah Nabi itu di bulan Rabiul Awal, tapi kan penetapan permulaan penanggalan dalam Islam itu terjadi di bulan Muharram. Oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian juga masalah yang keempat, yang kelima, bahwa acara-acara yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Syiah, itu acara bid'ah, tidak ada contohnya. Karena orang-orang Syiah terutama Syiah Iran ya, dari Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah dan Syiah yang semacam mereka, itu kalau datang bulan Muharram mereka buat acara. Dengan cara apa? Dengan cara memukul-mukul badan-badan mereka dengan pisau, dengan golok, dengan besi. Bahkan anak kecil yang belum balik diketuk kepalanya biar keluar darahnya. Mereka menganggap acara ini sebagai acara berkabungnya mereka atas kematian Sayyid Husain ibn Ali. Husain ibn Ali cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal di Karbala itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Lah orang Syiah memperingati kematian Husain dengan cara seperti itu. Dan ini bid'ah yang diada-adakan. Tidak dalam Islam. Nabi menyuruh kita untuk meramaikan bulan Muharram dengan cara memukul-mukul besi ke badan sampai luka. Itu acaranya orang Syiah, ahli sunnah tidak mengenal acara seperti ini. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga bulan Muharram ini karena dia adalah bulan baru dari penanggalan Hijriah ataupun tahun baru dari penanggalan Hijriah, maka tingkatkan amal soleh kita. Tingkatkan amal soleh kita, baik amal soleh yang berkenaan dengan hak-hak kita kepada Allah, seperti melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, atau yang berkenaan dengan hak-hak manusia, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik kepada manusia gitu. Ini kesempatan di bulan Muharram ini. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi permasalahan yang dikupas oleh para ulama berkenaan dengan bulan Muharram. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun karena bulan Muharram ini adalah tahun baru Hijriah, berarti ada renungan-renungan yang harus kita renungkan. Pertama, bahwa berlalunya hari dan malam yang selama ini kita lewati dan kita lalui itu bagian pelajaran besar dalam hidup kita. Ingat bahwa yang sudah berlalu, kita ini baru ngaji nih jam 10 kan, nah, sekarang sudah hampir jam 11, ntar lagi duhur, nanti tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu isya, tahu-tahu tidur pula nanti malam kita, subuh bangun gitu lagi, tahu-tahu duhur, tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu isya, balik lagi. Itulah manusia akan berjalan dengan waktu begitu cepat. Dan kalau waktu sudah begitu cepat, tahu-tahu maghrib, tahu-tahu subuh, tahu-tahu siang gitu kan, maka ini tanda-tanda kiamat. Maka jangan sampai berlalunya waktu dengan cepat kemudian kita biarkan waktu itu lewat tanpa ada amal soleh yang kita persiapkan. Ini yang pertama. Jadikan lewatnya, berlalunya hari dan waktu itu sebagai
pelajaran. Yang kedua, bahwa di antara yang harus kita lakukan adalah muhasabatu nafsi, muhasabatu an-nafsi, berusaha introspeksi dengan cara apa? Dua perkara. Pertama, cobalah kita introspeksi di tahun baru nanti, apakah selama 1 tahun yang sudah kita lewati ini betul-betul kita sudah memanfaatkan waktu-waktu kita untuk melakukan hak-hak kita kepada Allah. Yang kedua, cobalah kita berpikir waktu-waktu yang sudah lewat pada diri kita ini, sudahkah kita mengintrospeksi kepada diri kita sehingga kita memandang aib kita ini jauh lebih banyak dibandingkan aib orang. Kadang-kadang kita sibuk kan Bu, memandang aib orang tapi aib sendiri tidak pernah dipandang. Padahal aib sendiri itu jauh lebih besar terkadang dibandingkan aib orang lain. Karena inti muhasabah itu di sini. Inti muhasabah itu kita merenung apakah kita sudah melaksanakan seluruh perintah dan larangan Allah ataukah belum. Kemudian yang kedua, apakah kita juga merenung tentang aib-aib yang ada pada badan kita sebelum kita pandang aib yang ada pada orang lain. Karena hanya dengan dua perkara inilah kita akan menjadi baik. Pertama, melaksanakan hak kita kepada Allah. Yang kedua, karena kita banyak aib pada diri kita, tidak mungkin kita ini jelek kepada manusia, nggak mungkin kita menggibah manusia, nggak mungkin kita menghina melaknat manusia. Kenapa? Karena dia pandang dirinya jauh lebih buruk dibandingkan orang. Itulah inti daripada muhasabah. Inti daripada muhasabah itu seperti itu. Dan tentunya yang terakhir juga adalah bersyukurlah kepada Allah kalau seandainya Allah takdirkan kita masih hidup sampai di tahun baru. Karena banyak saudara-saudara kita ini kadang-kadang usia mereka masih muda, rupanya mendahului kita dari kematian. Yang tahun kemarin kita sudah sering berjumpa, ngopi bareng, ngobrol bareng, tahun ini rupanya sudah tidak berjumpa dengan dia karena duluan meninggalkan kita. Maka kalau seandainya Allah takdirkan sampai di tahun baru kita diberikan usia oleh Allah Azza wa Jalla, maka bersyukurlah. Artinya Allah masih sayang kepada kita, diberikan usia panjang sehingga ada kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Dan kalau kita ini orang jahat, ada kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara amalan-amalan ringan untuk menyongsong kehadiran bulan Muharram. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Alhamdulillah. Di sini ada pertanyaan tapi di YouTube nih. Pertanyaannya, matahari terbit di sebelah barat itu benar karena untuk membenarkan hadis-hadis tanda-tanda akhir zaman untuk dikiamatkan. Oh, ini bukan bertanya ini. Iya, tapi hadis-hadis tentang matahari terbit dari arah barat, hadisnya sahih, dan itu tanda dari 10 tanda kiamat besar. Karena 10 tanda kiamat besar itu Bu, pertama munculnya Dajjal, kemudian yang kedua turunnya Isa bin Maryam, kemudian yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian yang keempat munculnya asap tebal di langit, kemudian yang kelima munculnya binatang yang keluar dari perut bumi dan bisa bicara, kemudian yang keenam barulah muncul matahari dari arah barat, kemudian yang ketujuh gempa dari arah barat, yang kedelapan gempa dari arah timur, yang kesembilan gempa di arah Jazirah Arab, dan yang terakhir munculnya api dari arah Yaman Aden yang menggiring manusia sampai ke tempat berkumpul mereka di Syam. Itulah 10 tanda kiamat besar. Salah satunya adalah munculnya matahari
dari arah barat. Wallahu a'lam. Di sini juga ada apa ini? Baginda Nabi Isa memohon kepada Allah supaya orang-orang yang beriman dimatikan dengan angin yang lembut. Ya, ini pun tanda-tanda kiamat. Jadi nanti di akhir zaman sebelum kiamat datang itu, Bu, orang-orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat. Yang merasakan kiamat kubro itu adalah orang kafir. Karena orang-orang yang beriman itu sebelum terjadi kiamat mereka akan wafat duluan. Dengan cara apa? Dikirim angin yang sangat sejuk kemudian menghempas ketiak-ketiak mereka, kemudian mereka diwafatkan. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang kafir. Lah ketika itulah maka terjadilah kiamat besar. Ya, di sini pertanyaan, apa hukumnya syubhat dan bagaimana menyikapinya? Syubhat itu adalah kerancauan dalam beragama. Kalau syahwat itu dorongan nafsu untuk melakukan maksiat, dan dua-duanya menghancurkan manusia, Bu. Bedanya kalau syahwat itu pendorongnya hawa nafsu, kalau syubhat itu pendorongnya setan. Kenapa muncul syubhat? Setan itu yang bawa. Kenapa muncul syahwat? Hawa nafsu yang bawa. Karena setan itu sengaja menyesatkan Bani Adam dengan cara jalur syubhat. Tapi hawa nafsu menyesatkan Bani Adam itu dengan cara syahwat. Bedanya, kalau syubhat menghancurkan agama, kalau syahwat menghancurkan akhlak. Dan kalau dua-duanya rusak, agama dan akhlak, hancur manusia. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau ada laki-laki datang melamar putrimu, bagus agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak, hancur putrimu. Lihat, Nabi SAW mengatakan bagus agamanya dan akhlaknya. Karena ada orang yang diberikan anugerah kecerdasan dalam agama tapi tidak diberikan kemurnian dalam hatinya, sehingga bagus agamanya, akhlaknya pula tak bagus. Tapi ada juga akhlaknya bagus sekali, agamanya pula tak bagus. Oh, orangnya lembut, perhatian, orangnya supel, ngomongnya santun, tak sholat pula lah dia. Ya, itu bagus akhlak, tak bagus agama. Ada pula sholatnya rajin, ke pengajian luar biasa, puasa rajin, baca Quran, zikir bolehlah kan gitu. Tapi kalau ngomong maki orang, melaknat orang, suka mukul, kasar, keras dan begitu seterusnya, itu namanya bagus agama, tak bagus akhlak. Tapi kalau kita bisa menggabungkan dua-duanya, apa itu? Agama dan akhlak, maka kita menjadi orang baik. Dan yang merusak agama itu adalah syubhat, sementara yang merusak akhlak adalah syahwat. Maka perangi dua musuh dalam diri kita itu. Pertama, kita memerangi setan, karena yang menimbulkan syubhat adalah setan. Kemudian kita tekan hawa nafsu supaya jangan sampai menjadi syahwat pendorong maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ya, kira sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.